Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Madiani dengan NPM 23020600029. Di sini saya berasal dari kelas 2023A. Saya ingin memenuhi tugas akhir, yaitu membuat video konseling utuh dengan mata kuliah Teknik Khusus Konseling Perorangan dengan ibu dosen pengampu, yaitu Ibu DRA Fitria Kasih MPD-Kons. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat menyaksikan. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Hai Anggun. Hai, Bu. Apa kabar Anggun? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya Anggun. Iya, Bu. Bagaimana perjalanan Anggun menuju ke sini Anggun? Tadi sedikit macet, Bu, karena jam makan siang mungkin ya, Bu. Jadi semua orang kayaknya lagi di luar tuh rame, Bu. Iya. Lewat mana Anggun tadi Anggun? Biasanya lewat jalan biasa, Bu, jalan yang lampu merah di Oh, depan itu, yang Bu. sering macet banget tuh ya? Bu, panjang itu, Bu. Iya. Anggun ada apa datang ke sini? Ada yang menceritakan Gun? Iya, Bu, gini, Bu, kan kemarin tuh Anggun udah cerita ya ke Ibu kalau Anggun itu susah dapat halangan. Iya. Yang kemarin itu kan, Bu, Anggun pertama kali halangan itu kan, Bu, kelas 6 SD, Bu, mau naik kelas 1 SMP. Iya. Habis itu, Bu, pas halangan pertama itu kan Anggun ceritakan, Bu, setahun setelahnya itu Anggun gak dapat halangan, Bu, pas kelas 7-nya lagi baru dapat halangan lagi, Bu. Sampai di SMP itu juga nggak lancar gitu, Bu, halangannya sampai kayak 3 bulan atau 4 bulan sekali kan kemarin, Bu. Anggun udah cerita kalau Anggun susah halangan, terus itu tapi nggak ada ngaruhnya ke badan gitu, Bu, cuman ngerasa aneh aja atau ada penyakit gitu kan, Bu. Kan Ibu bilang suruh periksa ya kan, Bu, Iya. untuk lebih jelasnya. Jadi itu kan, Bu, kemarin tuh Anggun udah periksa, Bu, ke puskesmas. Jadi tuh di puskesmas itu kan, Bu, dibilang, Bu, ditanyain gejalanya kan, Bu, terus Anggun jelasin, Bu, dikasih rujukan ke rumah sakit umum, Bu, ke rumah sakit umum yang ada di Pekanbaru, Bu. Habis itu kan, Bu, Anggun periksa rumah sakit umum Pekanbaru kan, Bu, sama dokter Opcinnya kan, Bu. Habis itu Anggun ditanyain sama siapa gitu, mau apa, karena kan Anggun sendiri perginya, Bu, nggak ada orang tua nemanin. Abis itu Anggun udah diperiksa kan, Bu, di ruang tunggu. Abis itu di USG gitu, Bu. Terus dokternya bilang belum pasti sih, cuman kayak didiagnosa PCOS gitu kan, Bu. Katanya rahim Anggun itu mengecil gitu lah, Bu. Cuman dia bilang butuh datang lagi konsultasi sampai 3 atau 4 kali buat lebih jelasnya kan, Bu. Cuman dikasih tahu memang kalau rahim Anggun itu mengecil, cuman nggak tahu sebabnya apa, bisa jadi ya didiagnosa yang PCOS tadi tuh, Bu. Cuman kan, Bu, Anggun nggak ngerti PCOS itu apa ya kan, Bu. Ternyata itu, Bu, katanya kayak kesulitan hamil gitu, Bu. Anggun kayak sedih gitu kan, Bu, ibaratnya gitu, Bu. Terus tuh kayak sedihnya tuh, Bu, kayak padahal Anggun tuh pingin apa, Bu, punya anak, punya keluarga yang harmonis gitu ya kan, Bu. Padahal cita-cita Anggun tuh jadi seorang ibu gitu, Bu. Kok ada dikasih kayak gini gitu, Bu. Jadi saat ini tuh Anggun merasa sedih, Bu, sangat sedih dan kayak kecewa sama diri sendiri gitu, Bu. Anggun mengatakan Anggun merasa sedih karena hal itu ya Anggun. Bisa Anggun ceritakan lebih lanjut Anggun tentang hal sedih Anggun? Bisa, Bu. Jadi tuh, Bu, Anggun tuh sedihnya gini, Bu. Sedihnya itu karena Anggun dia diagnosa tidak bisa punya anak kan, Bu. Padahal Anggun pingin jadi ibu rumah tangga, Bu, membina keluarga dan pingin punya anak juga, Bu. Jadi rasa sedih Anggun itu, Anggun ngerasa ini kayak nggak sempurna gitu. Tapi memang iya kan, Bu, manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi Anggun ngerasa kayak terpukul gitu, Bu. Masalahnya, Bu, itu tuh termasuk cita-cita Anggun kan, Bu, salah satu impian Anggun
biarlah segala hal di dunia ini nggak bisa, tapi Anggun pingin punya anak, punya keluarga gitu kan Bu. Tapi kenapa malah dikasih cobain itu? Memang sih Bu dibilang eh, apa Bu, bisa kok punya anak, kan bisa bayi tabung segala macam gitu kan, berusaha, yang penting kalau mau punya anak tuh nikah dulu kata dokternya kan Bu. Sementara kan Anggun belum nikah ya Bu. Cuman untuk prioritasnya itu kan biar bisa halangan lagi gitu ya kan Bu. Jadi tuh tetap aja kan Bu, Anggun ngerasa kayak sedih jadi Anggun malas berusaha lagi gitu Bu. Ya udahlah, kayak mana lagi gitu kan, daripada nanti berobat ke sana ke sini terus tetap nggak ada harapan gitu ya kan Bu. Cuman ya tetap sih Bu, dokternya bilang tetap disemangatin, pastikan semua ada jalannya gitu kan Bu. Cuman rasanya itu Anggun sedih aja Bu, kayaknya Anggun nggak ada ngapa-ngapain, kenapa kok dikasih penyakit seperti itu, tapi nggak boleh juga kayak gitu ya kan Bu. Ya itulah Bu yang membuat Anggun sedih itu Bu. Yang pertama kan Bu, aku ngerasa sedih karena didiagnosa kemungkinan kesulitan untuk mengandung, punya anak. Sementara kan Bu, Anggun pinginnya nikah Bu, bahagia. Habis itu Bu, Anggun sedih juga, kenapa kan satu-satunya hal yang dibanggakan dari perempuan itu ya Bu ya, melahirkan, menyusui, mengandung gitu kan Bu. Sebenarnya Bu, Anggun nggak pingin Bu jadi wanita karir kayak cari kerja mandiri tuh, Anggun nggak mau Bu. Impian Anggun tuh kayak jadi ibu-ibu di rumah, slow living, nungguin suami pulang kerja kayak gitu kan Bu. Bisa punya anak, main sama anak di rumah, masak, Anggun tuh habis masak kan Bu di rumah. Tapi kenapa malah hal yang paling Anggun pingin itu Bu nggak bisa gitu Bu Anggun capek, berarti kayak kemungkinan tidak bisa begitu Bu. Jadi Anggun ngerasa sedih banget gitu Bu. Tapi gimana ya Bu, walaupun Anggun sedih gitu kan Bu, tapi Anggun juga nggak mau berusaha lagi gitu Bu. Padahal Anggun kan pingin punya anak Bu, tapi Anggun udah nggak mau lagi usaha yang dibilang dokter itu Bu. Anggun di sini mengatakan bahwa Anggun ingin pengen punya anak ya Anggun, tetapi di sini Anggun tidak ingin usaha. Katanya Anggun tadi ingin berkeluarga, ingin punya anak, punya suami juga kan, tentunya kan pasti ingin memiliki anak kan. Bagaimana itu Anggun? Iya kan Bu, itulah Bu. Terus kan Bu, sekarang kan Anggun punya pacar ya kan Bu. Anggun udah cerita sih Bu ke pacar Anggun soal penyakit Anggun itu kan Bu. Terus dia bilang nggak apa-apa, dia tetap mau sama saya. Katanya kan sebenarnya dia juga nggak terlalu mau punya anak. Katanya takut anak tuh nanti nggak bisa dia bahagiain, nggak mampu dia ngasih yang terbaik gitu. Jadi kayak kalau dikasih Tuhan ya udah, tapi kalau nggak dikasih nggak apa-apa, dia tetap mau sama saya gitu kan Bu. Cuman saya Bu, ya dia bisa ngomong gitu nggak Bu, tapi keluarga gimana gitu ya kan Bu. Kan kalau pernikahan itu nggak kita berdua aja gitu Bu, tapi memang sih Bu tetap keputusan kita berdua. Cuman kan Bu, pastinya kalau orang tuanya tahu saya seperti itu, pasti dia nggak dikasih dong Bu nikah sama saya gitu. Saya juga udah rela juga kalau dia nggak nikah sama saya Bu gitu ya kan Bu. Cuman ya saya nggak mau mikir itu lagi sih Bu. Cuman yang paling saya pikirin sekarang ini, saya tuh sedih gitu Bu. Tapi saya sedih banget gitu Bu, sampai sedihnya tuh kayak nggak mau, ya udahlah males gitu Bu, kayaknya nggak ada harapan lagi gitu kan Bu. Jadi kayak saya juga bertanya-tanya, kenapa ya saya kayak gitu, kenapa kok tiba-tiba didiagnosis seperti itu gitu ya kan Bu. Terus tuh kan Bu, belum tahu pasti juga kan Bu, tapi saya tetap masih konsul Bu, masih rutin ke bolak-balik ke rumah sakit itu kan Bu. Cuman di situ Bu, dokternya itu laki-laki Bu, saya agak kurang nyaman gitu ya kan Bu. Terus saya juga nggak tahu kan Bu rumah sakit yang bagus yang mana, karena dari rekomendasi teman-teman saya tuh yang bagus ya rumah sakit itu Bu, karena khusus rumah sakit ibu dan anak kan Bu. Menurut ibu ada tahu nggak sih Bu kalau saya rekomendasi rumah sakit ibu dan anak yang bagus gitu Bu, yang bisa, yang dokternya perempuan gitu Bu.
Oh, baik Anggun, di sini Anggun ingin meminta informasi kepada Ibu mengenai rumah sakit yang bagus. Ibu punya kenalan Anggun, teman Ibu kebetulan ada yang berprofesi sebagai bidan, ahli objin juga Anggun. Itu rumah sakitnya di Rumah Sakit Hermina Anggun. Mungkin Anggun bisa datang ke sana meminta informasi, atau nanti ibu bantu tolong hubungi teman ibu juga bisa ya Anggun untuk mendapatkan informasinya Anggun. Baik Bu, terima Iya. kasih Bu. Nanti Anggun minta nomor HP teman Iya, Ibu Anggun. aja ya Bu. Oke, nanti ibu kirim sama Anggun. Iya kan Bu. Iya. Abis itu Bu, kan Anggun juga kan malu ya Bu cerita ke orang-orang tentang itu kan Bu. Makanya kayak Anggun tuh nggak ada kenalan teman juga kan Bu yang di rumah Iya. sakit. Kan kalau cerita ke sini bisa mana tahu Ibu tahu. Jadi Anggun cerita gitu kan Bu. Setidaknya sekarang Anggun udah dapat satu yang informasi yang Anggun Iya. butuhkan ya kan Bu. Iya. Terus tuh Bu selanjutnya Anggun tuh jadi kayak lebih sensitif gitu loh Bu. Kayak mana ya Bu? Kayak wajar nggak sih, nggak tahu gitu ya kan Bu. Maksudnya kayak Anggun tuh jadi kayak wajar nggak sih aku tuh kayak gini gitu ya kan Bu. Semenjak itu Bu, kayak misalnya kan kita tuh sering ya Bu scroll TikTok atau Iya. Instagram, sosial media. Anggun tuh jadi kayak sedih berlebihan gitu loh Bu. Misalnya kayak lihat postingan orang menikah ya kan Bu. Anggun tuh kayak nangis gitu Bu. Padahal Anggun tuh tadi lagi biasa-biasa aja Bu, nggak ada mikirin dan sedih. Terus pas nengok postingan orang nikah tuh Bu, kayak air mata tuh kayak ngalir sendiri gitu Bu. Kayak iya aku pengen juga gitu. Tapi kayak tapi nggak pantas gitu karena Iya. nggak bisa kasih apa yang pasti kan Bu. Bohong nggak sih Bu, laki-laki bilang nggak mau punya anak segala macam gitu ya kan Bu. Kayak saya tuh nggak merasa nggak pantas gitu buat nikah, tapi saya pingin nikah gitu ya kan Bu. Habis itu kan Bu, habis itu lihat video itu kan Bu. Nanti ada juga Bu, saya tuh jadinya overthinking gitu kan Bu. Gara-gara saya didiagnosa itu Bu, pikiran saya tuh jadi kacau gitu loh Bu. Jadi kayak uring-uringan gitu Bu, kayak kok bisa sih kayak gitu, itu tuh kenapa kayak gini sih, kayak bertanya-tanya, overthinking. Jadi kayak membuat saya makin ngerasa rendah diri gitu loh Bu, kayak gak percaya diri gitu kan Bu. Makinan jadinya kayak kenapa saya satu-satu hal yang paling saya banggakan malah saya harus kesulitan dengan itu ya kan Bu. Iya. Nggak satu-satu sih, salah satunya mungkin ya kan Bu. Tapi kan udah saya bilang Bu, saya nggak menjadi wanita karir ya kan Bu. Iya. Jadi saya merasa kayak aduh saya ngapain gitu ya kan Bu. Terus tuh kan Bu, saya tuh sering nangis, ngurung diri gitu Bu. Terus tuh saya tuh kayak kalau ngeliat anak-anak kecil tuh kayak saya memang sih Bu dari dulu tuh suka anak kecil. Adik saya juga saya yang ngurus kan Bu dari kecil. Terus tuh saya kok kayak liat anak bayi tuh kayak nangis gitu loh Bu, kayak apa sih gitu kan, padahal kan takdir itu di tangan Tuhan ya kan Bu, Iya. tangan Allah. Dokter tuh cuma mendiagnosis, tapi saya dengan pikiran negatif saya tuh selalu berpikir saya tuh udahlah nggak bisa gitu punya anak gitu kan Bu. Jadi ketakutan yang paling terbesar saya itu Bu, nanti saya tuh nggak bisa punya anak gitu kan Bu, nggak bisa bahagiain suami saya gitu kan Bu. Walaupun calon suami saya udah bilang nggak apa-apa gitu kan Bu, tapi saya tetap ragu untuk melangkah gitu Bu. Saya selalu cari masalah, cari celah-celah buat ya udah putus aja, nggak usah nikah, nggak usah serius. Saya bilang kita pacaran have fun aja, lanjutin gimana takdirnya gitu ya kan Bu. Tapi di sisi hati saya tuh saya pengen nikah sebenarnya Bu gitu kan Bu. Iya. Jadi itu Bu, karena udah didiagnosa PCOS itu saya sensitif, udah nangis, overthinking, sampai ketakutan paling terbesarnya itu ya kemungkinan saya tidak bisa punya anak begitu Bu. Begitu ya Anggun. Di sini tadi Ibu dengar Anggun terus mengatakan bahwa Anggun itu merasa takut untuk tidak memiliki anak. Ketakutan apa yang Anggun rasakan Anggun? Bisa Anggun ceritakan lebih lanjut Anggun kepada Ibu? Ya Bu, jadi itu kan Bu, Mm-mm. kayak yang aku bilang,
Anggun tuh kan Bu pengen banget gitu Bu menikah, punya Iya. anak. Sementara ya kayaknya kan Bu setiap orang menikah tuh pasti pengen punya anak ya kan Bu. Sementara Anggun udah didiagnosis bahwa kemungkinan kesulitan untuk mengandung ya kan Bu, karena keadaan seperti itu kondisi fisik Anggun. Jadi Anggun ditambah lagi Bu, pacar Anggun tuh suka banget sama anak-anak ya kan Bu. Iya. Jadi kayak Anggun takut gitu Bu, nggak bisa punya anak. Kadang sampai terbawa mimpinya tuh Bu, kadang kayak mimpi indah sih Bu sebenarnya, tapi sedih. Mimpi hal yang Anggun inginkan, Anggun tuh punya anak, punya keluarga ya kan Bu, bahagia kayak gitu kan Bu. Terus tuh juga Anggun takut nggak bisa bahagiain orang yang Anggun sayangi. Anggun kan nggak boleh egois ya Bu. Jadi sekarang tuh Anggun ngerasa nggak percaya diri untuk memulai hubungan yang serius gitu kan Bu, karena keterbatasan ataupun hal yang dapat merugikan pihak lain dari Anggun gitu kan Bu. Walaupun pacar Anggun udah meyakinkan bahwa kebahagiaan kan bukan di situ saja Bu, dia tetap mau terima Anggun apa adanya. Hanya saja dalam diri Anggun itu Bu, Anggun sangat takut Bu nggak bisa punya anak. Terlebih lagi di keinginan terdalam diri Anggun, Anggun tuh pingin punya anak Bu. Anggun nggak mau Bu jadi wanita karir yang kerja seperti itu. Itu tuh bukan passion Anggun banget Bu. Anggun nggak mau. Anggun tuh memang pingin jadi ibu rumah tangga di rumah, ngurus suami, ngurus anak. Ya bodo amat lah Bu apa kata orang, kan kita punya pola pikir dan masing-masing gitu ya Bu. Apa yang kita inginin, masa iya di kehidupan sekalian di dunia ini kita harus dengerin kata orang perempuan harus kerja, harus punya ini sendiri. Ya Anggun tetap di kuadratnya perempuan aja, bukan berarti Anggun malas ya Bu, tapi Anggun tetap bisa cari uang Bu, tetap bisa kerja. Cuman Anggun maunya ya itu Bu, jadi ibu rumah tangga, punya dipanggil ibu, ngurus suami gitu kan Bu. Cuman Anggun jadinya kan Bu takut gitu Bu, nggak bisa punya anak gitu, gimana gitu Bu. Apa Ibu pernah nggak Bu merasakan misalnya kayak ketakutan kayak gini, walaupun nggak ketakutan kayak nggak bisa punya anak, tapi kayak takut aja gitu Bu, takut nggak bisa kasih kebahagiaan buat orang yang kita sayang, tapi kita juga nggak mau ngecewain, tapi kondisi kita kayak gitu gitu Bu. Kalau iya bagaimana Anggun, dan kalau tidak bagaimana Anggun? Ya itulah Bu, kalau iya kan Bu, mana tahu bisa melihat apa yang Ibu lakukan. Kalau tidak ya tidak apa-apa Bu, sekedar aja ingin tahu gitu ya kan Bu. Mana tahu Ibu pernah punya pengalaman yang sama seperti saya gitu Bu. Anggun mengatakan kepada ibu, Anggun merasa takut karena Anggun takut tidak memiliki anak ya Anggun. Dan Anggun juga telah didiagnosis memiliki penyakit PCOS. Benar Bu. Di sini Anggun merasa takut. Bisa Anggun, di sini gua ada kertas Anggun, jadi Anggun bisa menuliskan rasa takut Anggun dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar ya Anggun. Anggun menulis ketakutan Anggun tadi 5 saja ya Anggun. Bisa Anggun tulis Anggun? Baik Bu, bisa Bu.
Udah Bu. Baik, boleh Bu ya Anggun. Si Anggun. Baik Anggun, di sini Anggun udah menuliskan list ketakutan Anggun yang Anggun rasakan ya Anggun. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu saya takut tidak bisa membahagiakan orang tua saya dan pasangan saya. Dan yang kedua, saya takut saya kalah dengan keadaan saya. Dan yang ketiga, saya takut tidak bisa mewujudkan impian saya menjadi seorang ibu. Dan yang keempat, saya takut akan menjalani hubungan pernikahan. Dan yang terakhir itu saya takut tidak bisa memiliki anak. Baik, di sini Anggun, Ibu mempunyai teknik relaksasi. Di sini Anggun bisa mengurutkan berapa persen rasa takut Anggun ya Anggun. Baik, yang pertama kan Ibu bacakan. Saya takut tidak bisa membahagiakan orang tua dan pasangan saya. Berapa persen ketakutan itu Anggun? 25% Bu, karena kan Bu kita memang nggak bisa membahagiakan orang lain yang kita jaga kebahagiaan diri kita sendiri. Cuman kayak kalau nggak bisa bahagiain orang tua dan pasangan gitu kan Bu, kayak sedih aja gitu Bu. Jadi sekitar 25% gitu Bu. Oke, kita lanjut Anggun. Saya takut saya kalah dengan keadaan saya. Berapa persen Anggun ketakutan Anggun itu? Sekitar 35% ya Bu, karena keadaan saya saat ini seperti yang Ibu bilang, saya tuh seperti yang saya bilang ke Ibu Bu, maaf tadi saya mau bilang ke Ibu, saya tuh sedih gitu Bu, terus kayak takut, terbayang-bayang gitu kan Bu, kayak saya kenapa kayak gini, saya kurang bisa menerima keadaan saya saat ini, saya takut terlarut-larut makin sedih gitu Bu, makin depresi atau makin stres gitu Bu. Baik Anggun, Ibu mengerti keadaan Anggun. Yang selanjutnya Anggun, saya takut tidak bisa mewujudkan impian saya menjadi seorang ibu. Seberapa persen ketakutan itu Anggun? 60% Bu, karena kan Bu saya impian saya, cita-cita saya juga jadi pengen jadi ibu gitu. Rasa sedih pasti Bu nggak bisa mencapai apa yang kita impikan, itu sangat besar gitu Bu. Saya sangat ingin gitu Bu. Iya Anggun, Ibu mengerti apa yang merasakannya Anggun. Dan yang keempat, saya takut akan menjalin hubungan pernikahan. Berapa persen ketakutan yang Anggun rasakan Anggun? Sekitar 75% Bu, karena menikah juga salah satu hal yang saya inginkan. Karena saya prinsip pribadi itu prioritas dalam diri saya ya diri saya sendiri terlebih dahulu Bu. Jadi menikah itu adalah hal yang paling saya inginkan. Karena saya sudah didiagnosa seperti itu, dan pola pikir saya kan pernikahan itu pasti berkeluarga dan memiliki anak gitu Bu. Jadi saya takut untuk memulai hubungan serius, untuk membicarakan pernikahan dengan keadaan saya saat ini. Saya kurang percaya diri gitu Bu, saya nggak mampu dan saya takut nggak bisa kasih yang pasangan saya inginkan gitu Bu. Iya Anggun. Baik, yang terakhir Anggun, saya takut tidak bisa memiliki anak. Seberapa persen rasa takut Anggun itu Anggun? 100% Bu, karena tujuan saya kesini tuh kan Bu, emang gitu saya kewalahan dengan diri saya yang terus berpikir saya tidak bisa punya anak gitu Bu. Saya takut sampai kayak kurang nyaman gitu Bu, sering termenung, nggak efektif sehari-hari saya jadi galau gitu Bu. Padahal kan walaupun yang masih jauh, tapi kan Bu kayak galau aja gitu Bu. Kenapa saya nggak bisa, kesulitan untuk memiliki anak gitu Bu. Baik, kalau Anggun, Ibu mengerti apa yang Anggun rasakan dan Ibu memahaminya ya Anggun. Baiklah, sekarang Ibu ada teknik relaksasi. Di sini Anggun bisa merelaksasikan diri Anggun dengan nyaman. Anggun bisa bersandar Anggun. Bisa Bu. Dengan nyaman ya Anggun, ambil posisi yang nyaman untuk Anggun. Di sini sebelumnya Ibu akan mengatakan kalau di sini Anggun bisa menutup mata, tetapi sebelum Anggun menutup mata, Ibu akan membacakan rasa ketakutan Anggun tadi. Dan Anggun
Anggun bisa melanjutkannya atau Anggun sudah bisa melanjutkannya, Anggun bisa mengangkat tangan Anggun ya ketika Anggun tutup mata. Kalau Anggun sudah bisa melanjutkannya, Anggun angkat tangan ya. Oke. Bisa Anggun tutup mata terlebih dahulu dengan rileks ya Anggun. Baik Anggun, Anggun mengatakan kepada ibu yang pertama tadi, Anggun merasa takut tidak bisa membahagiakan orang tua dan pasangan Anggun. Tarik nafas Anggun, keluarkan perlahan ya Anggun. Bagaimana perasaan Anggun? Sangat sedih dan takut Bu. Tarik nafas Anggun, keluarkan perlahan ya Anggun. Bisa kita lanjutkan Anggun? Bisa Bu. Selanjutnya, saya takut saya kalah dengan keadaan. Tarik nafas Anggun, keluarkan perlahan Anggun. Bagaimana perasaan Anggun? Sedikit sangat takut, sedih dan takut campur aduk gitu membayangkannya. Yang ketiga Anggun, saya takut tidak bisa mewujudkan impian saya menjadi seorang ibu. Sekarang Anggun coba tarik napasnya, keluarkan dengan perlahan. Bagaimana perasaan Anggun tentang hal itu Anggun? Kecewa Bu dengan diri saya sendiri dan takut. Selanjutnya Anggun, saya takut akan menjalani hubungan pernikahan. Tarik nafas Anggun, buang perlahan-lahan. Tarik nafas lagi Anggun, buang perlahan. Bagaimana perasaan Anggun Anggun? Sedih Bu. Sedih banget Bu. Baik, saya takut tidak bisa memiliki anak. Tarik nafas Anggun, buang perlahan-lahan. Bagaimana perasaan Anggun? Takut Bu. Takut banget gak bisa punya anak Bu. Mati perasaan Anggun ya Anggun. Tarik nafas Anggun, buang perlahan Anggun. Baik, bisa kita lanjutkan Anggun? Bisa Bu. Sekarang Anggun bisa buka mata Anggun. Bagaimana perasaan Anggun Anggun? Sedikit lebih rileks Bu. Masih ada yang mengganjal sedikit begitu. Baik Anggun, tadi Anggun mengatakan kepada ibu bahwa Anggun merasakan perasaan mengganjal ya Anggun. Perasaan mengganjal seperti apa itu Anggun? Ya sih Bu, walaupun ada yang mengganjal tuh kayak saya udah cerita ke pasangan saya, tapi saya belum cerita ke orang tua saya Bu. Jadi orang tua saya tuh tidak tahu kalau saya punya penyakit seperti itu Bu. Mereka ya saya nggak nyalain, tapi orang tua saya memang kurang peduli lah Bu apa-apa, karena saya tuh udah terkenal mandiri dari dulunya kan Bu, apa-apa sendiri, jadi kayak mereka nggak ada curiga atau apa-apa. Jadi saya kayak nggak bisa, belum berani ngomong itu ke mereka. Ditambah lagi ayah saya yang nyesat-nyesat saya harus menikah, sementara saya nggak bisa bilang alasan itu kan Bu. Dia seperti itu Bu, ada rasa mengganjal sedikit dan ketakutan untuk membicarakan hal itu dengan orang tua gitu. Oke, Anggun, di sini Ibu ada tadi kursi kosong. Anggun ingin mencobanya Anggun? Ingin Bu. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Ibu memiliki teknik kursi kosong namanya. Jadi di sini Anggun bisa mengungkapkan perasaan Anggun, apa yang Anggun rasakan kepada orang tua Anggun. Apa Anggun ingin mencobanya? Boleh lah Bu. Oke, masuk aja ya. Di sini Anggun bisa mengutarakan apapun yang ingin Anggun katakan kepada orang tua Anggun ya Anggun. Boleh Anggun mulai? Saya akan berbicara seperti ini kepada
kedua orang tua saya, bapak, mama, kalau Anggun tuh sakit, Anggun tuh nggak sehat, banyak hal yang terjadi dalam diri Anggun selama ini, selalu Anggun pendam. Mungkin bapak mikir Anggun sehat aja, maaf juga sama bapak kalau Anggun tuh nggak bisa nikah sama orang-orang yang bapak jodohin, karena Anggun tuh ada sakit PCOS, namanya sindrom ovarium, dimana Anggun tuh kesulitan untuk memiliki anak. Gimana Anggun nggak mungkin mengecewakan ibu dan ayah, bapak, mama semuanya. Anggun seperti itu yang ingin Anggun katakan, Bu. Ada lagi yang ingin Anggun katakan? Tidak. Tidak ada. Baik. Sekarang Anggun bayangkan ada orang tua Anggun di sini, dan apa yang akan Anggun orang tua Anggun katakan kepada Anggun? Yang mungkin akan seperti ini sih, Bu. Ya udah, kenapa, penyakit apa, bisa atau nggak punya anaknya itu kan di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Yang penting kita menjalani hidup yang sehat, jaga pola makan, pasti bisa. Nggak boleh sedih, pasti bisa punya anak. Kalaupun nggak bisa punya anak kan nggak apa-apa juga, semuanya udah ditakdirkan sama Allah, pasti dibilang kayak gitu semua. Oke, baik Anggun. Baik Anggun, Ibu merasakan apa yang Anggun rasakan di sini ya Anggun. Ibu mengerti perasaan Anggun tentang hal itu ya Anggun. Bagaimana perasaan Anggun setelah melakukan teknik ini Anggun? Sedikit lebih baik lah, Bu, bisa mengungkapkan apa yang Anggun rasakan di sini, Bu, karena selama ini kan Anggun gak ada cerita ke siapa-siapa gitu ya kan, Bu. Iya. Baik Anggun, apa ada lagi yang ingin Anggun sampaikan kepada Ibu? Nggak ada sih, Bu. Anggun tujuannya di sini kayak biasa, Bu, pengen cerita aja, karena kan Anggun nggak punya teman. Anggun juga ada dengar respon dari Ibu. Iya. Anggun bantu juga cari solusinya. Anggun merasa berterima kasih. Ya, tujuan Anggun kesini kan, Bu, bercerita, menyampaikan keluh kesah Anggun, dan itu sudah lebih ringan lah, Bu, dari tadi. Oke Anggun, jadi Anggun ini merasa lebih ringan yang telah Anggun sampaikan tadi. Kalau Anggun sudah ringan ketika bercerita kepada Ibu ya. Iya, Bu. Bagaimana perasaan Anggun setelah Ibu memberikan beberapa teknik tadi Anggun? Bisa menceritakan kepada Ibu? Iya, Bu, lumayan lah, Bu, sedikit membantu, Bu. Terus bagaimana perasaan Anggun dalam sesi konseling pada hari ini Anggun? Alhamdulillah senang lah, Bu, kayak biasanya. Kayak lebih lega juga, terus kayak bisa cerita, kayak punya teman sahabat yang bisa kayak Ibu tuh jadi sahabat Anggun, Bu, bisa dengar cerita Anggun semuanya gitu, Bu. Maaf Anggun, di sini Ibu sebagai konselor Anggun ya, bukan teman Anggun ya Anggun. Lalu Anggun, apa tindakan yang akan Anggun lakukan selanjutnya Anggun? Selanjutnya, Bu, Anggun akan coba ngurangin rasa ketakutan Anggun tadi, ya kan, Bu, kayak mencoba membicarakan dengan orang tua Anggun. Iya. Apalagi tadi Ibu juga bilang membayangkan coba berbicara dengan orang tua. Mungkin karena Anggun menghadapinya seorang diri, dan orang tua tidak ada yang tahu, jadi ketakutan itu datang silih berganti. Jadi Anggun akan mencoba membicarakan mengenai penyakit Anggun kepada orang tua Anggun, Bu, rencana Anggun setelah ini, Bu. Ibu mengerti apa perasaan Anggun, apa yang dirasakan Anggun. Jadi Anggun, bagaimana Ibu bisa mengetahui hasilnya Anggun?
Mungkin Anggun berencana ke sini lagi Bu setelah mencoba berbicara dengan orang tua dan minta bantuan juga seperti yang Ibu bilang tadi, pindah rumah sakit yang buat Anggun nyaman sama perempuan jadi Anggun bisa lebih leluasa kan Bu. Iya. Terus coba minta bantuan orang tua karena nggak tahu selama ini Anggun hadapi sendiri gitu kan Bu. Jadi Anggun rencana mau pulang itu Bu 2 minggu lagi kan Bu, mungkin sekitar 1 bulan paling lama Anggun kesini lagi gitu Bu, buat cerita ke Ibu gimana selanjutnya gitu Bu. Anggun yang semangat ya Anggun pasti bisa menghadapi semua ini Anggun jangan pantang menyerah, Anggun harus tetap semangat terus. Banyak orang yang sayang kepada Anggun, yang terutama itu orang tua Anggun dan orang-orang terdekat Anggun ya Anggun. Iya Bu. Baik, apa yang dapat Anggun simpulkan dari sesi konseling kita pada hari ini Anggun? Yang dapat saya simpulkan Bu bahwa sesi konseling ini saya sudah mendapatkan solusi dari hal yang mengganggu saya. Saya juga dapat teknik relaksasi yang Ibu ajarkan untuk meringankan pikiran saya, dan saya bisa memberanikan diri untuk membicarakan hal ini kepada orang tua saya sehingga saya dapat dukungan support dari keluarga saya seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya Anggun. Terima kasih ya Anggun. Iya Bu. Ya, baik Anggun. Ibu dari tadi ada yang ngetok-ngetok pintu Ibu. Kayaknya pesanan. Iya Bu, kayaknya ada yang ngetok Bu di Iya, depan. Kayak pesanan Ibu datang Anggun. Iya. Ibu mau makan Anggun mau ikut makan bareng sama Ibu? Enggak Bu, kebetulan Anggun juga udah janji sama pacar Anggun nanti dijemput Bu di Simpang mau makan siang bareng kami Bu. Ibu makan aja, maaf ya Bu ganggu Iya, waktunya. nggak apa-apa Anggun. Iya, Nanti Bu. kita lanjutkan lagi Anggun, sisa janji kita ya Anggun. Iya, makasih ya Bu. Iya Anggun, sama-sama. Selamat Anggun. menikmati makan siangnya Anggun ya juga Bu. hati-hati perjalanannya Anggun. Makasih ya Bu, Iya. maaf ya Bu Iya, ganggu nggak Bu. apa-apa,